Misalkan ini 3i. Anda bisa jawab bahwa ini sini satunya 3, ini i. Berarti dia suatu besaran, satu vektor 3, besarnya 3 dan berarah apa? Anda jawab berarah X saja ya. Misalkan 3i ya. Berarti artinya bahwa besarnya atau nilai atau value dari besaran tersebut adalah cuma 3 dan arahnya sama dengan arah X ya. Berarti kan kalau misalnya kita tulis seperti ini, kita gambar, ini satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Berarti kan ke sini, tiga. Nah, ini adalah misalkan vektor C. Cuma tiga ini saja, berarti ini vektor C ini. Ya, oke, paham ya? Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ya kalau tidak kita screen. Yes. Oke, ya lanjut. Notasi panjang vektor sudah tahu ya. Ini dari vektor ini arah dari eh, arahnya adalah C1, C2, C3 ya seperti ini. Arah X, Y, dan Z. Berarti kan kita tulis panjang vektor adalah harga mutlak dari panjang vektor ini seperti ini. C, ini ada kedua double garis ya. C1 dikuadratkan, C2 dikuadratkan, C3 dikuadratkan, diakar kuadratkan. Ya, itu adalah panjang vektor atau norm sebenarnya. Nah, kalau vektor satuan yang seperti ini, IJK, itu adalah vektor dengan panjangnya atau normnya satu. Ya. Jadi kalau ini kita gantikan ke suatu nilai, hanya misalkan tiga saja, seperti tadi ya. Tiga saja, misalkan tiga saja, tiga saja. Dia tidak berarti apa-apa, hanya nilai aja, value aja. Tiga, tiga apa? Kalau kita katakan bahwa kita gantikan dengan vektor ini, berarti dia vektor satu vektor yang berarah X dan besarnya 3. Terus ditambah ini 2, misalkan 2J, berarti satu vektor arahnya ke arah X itu adalah, misalkan ini 3i ditambah 2J tambah 1K. Ya. Berarti, atau tambah K saja, sama ya. Berarti dia berarah X-nya 3, itu ya. Satu, dua, tiga. Ya, 3 ini. 3. Terus dia berarah 2 ke J, berarti di sini bisa positif, di sini bisa 1, 2, ya, ke sini. Berarti kan kalau gabungan ini ditambahkan, berarti ke sini, ya. Terus 1 ke atasnya, 1. Berarti dari titik ini ke sini, ya. Paham? Jadi dari satu ini tuh dia dari titik 00 berapa? Ini dia yang Anda lihat ada bayangan ini adalah X, ini Y, ini adalah Z, ya. Ini satu vektor. Vektor yang dalam ruang tiga dimensi, dalam ruang koordinat ortogonal kartesian. Anda harus paham itu, ya. Ruang koordinat ortogonal kartesian. X, Y, dan Z, ya. Oke, lanjut. Average vektor meliputi jadi penjumlahan antar vektor ya pada ruang yang sama. Pada ruang yang sama, kita berbicara tentang ruang koordinat ortogonal kartesian. Itu ruang, ya, ruang yang sama. Mau di X-nya positif, mau di X-nya negatif, Y-nya positif atau negatif, Z-nya positif atau negatif, itu sama saja. Oke, kalian dua perkalian vektor. Perkalian vektor ada dengan skala dan dengan vektor lain. Sedangkan perkalian vektor dengan vektor lain itu adalah ada dot product, ada cross product.
Itulah karakteristik dari vektor tersebut yang dinyatakan dalam bentuk matriks. Maka kita mengatakan mata kuliah ini matriks dan vektor. Nah, sekarang kita balik ke vektor. Karena kita sudah tahu matriks itu hukum-hukum matriks, definisi matriks, kelakuan matriks pada saat dijumlahkan, dikalikan, pada saat diinversi, kita sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana matriks elemen-elemen dari matriks itu yang disebut elementer itu maka disebut aljabar linear elementer. Jadi matriks-matriks tersebut dalam membentuk sistem satuan yang linear. Artinya bahwa dia sama, linear. Jadi dia berubahnya besarannya, misalkan kemarin kita berbicara matriks tentang sistem persamaan linear. Anda sudah paham sistem persamaan linear. Ternyata sistem persamaan linear bisa dibuat dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana suatu sistem tersebut ternyata berisi vektor-vektor dan bagaimana mengkonversinya ke dalam suatu matriks. Nah, sekarang kita bicara tentang vektor dulu, karena matriks sudah tahu, maka vektor. Karena apa? Elemen-elemen itu adalah eh, ini, ya, elemen misalkan ini x1, x2, x3, x berapa, terus ini elemen-elemen yang 3 kali 3 ini ya, misalkan 3 kali 3 ya, nggak perlu x1, x2, 3 ya. Pokoknya ini ada elemen matriks ini adalah vektor semua gitu kan. Elemen matriks yang berupa vektor ya, berupa vektor. Vektornya itu berarti dia punya besaran dan punya arah. Nah, besaran dan arah itu macam-macam. Maka di matematika atau di fisika, elemen-elemen ini jarang disebut sebagai vektor, tapi disebut sebagai tensor. Kenapa? Tensor itu kan dia bagaimana suatu vektor berarah, mempunyai besar dan berarah. Ada berapa dalam satu titik yang kecil sekali, gaya-gaya atau suatu arah yang mempunyai besaran mengenai titik tersebut. Nah, kita uraikan dalam bentuk satu matriks. Ternyata ini isinya matriks itu adalah berbentuk tensor. Yang di situ disebut tensor itu vektor. Vektor itu tensor derajat keberapa? Terserah. Derajatnya 0 atau 1. Atau 2 atau 3. Terserah. Jadi makin ke sana kalau kita berbicara tentang elemen-elemen dari vektor ini, ada berbentuk tensor sebenarnya. Ya. Tensor, oke. Sedikit diulang, atau mungkin Anda belum tahu namanya tensor seperti apa. Ya, nanti pada saat kita bertemu, karena penjelasan di sini kurang bagus. Anda belum tentu paham tentang dengan tensor ya. Jadi, oke, kita sebut aja ini vektor ya, vektor ya. Ya, sebenarnya adalah tensor. Vektor itu bagian dari tensor ya. Saya sebut tensor derajat keberapa gitu ya. Ya, jadi vektor itu adalah sebenarnya tensor, tensor yang berderajat berapa gitu. Bisa berderajat 0 atau 1 derajatnya. Ya. Itu vektor. Ya. Derajatnya macam-macam itu sebutnya tensor. Ya, oke. Tensor yang berderajat 0 sebutnya vektor biasanya umumnya. Nah, tensor yang berderajat 1 biasanya disebut tensor juga, padahal ditulisnya adalah diet, 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 ya sebetulnya. Oke, itu kita lupakan saja, nanti kita bahas pas saat kita bertemu. Kalau Bapak lupa silakan tanya. Ya, nanti Bapak jelaskan. Jadi kita anggap bahwa elemen-elemen dari suatu vektor tersebut adalah berbentuk vektor. Ya, dan ini memudahkan dalam proses perhitungan selanjutnya. Apapun vektor itu parameter apapun. Di fisika apakah dia tekanan, suhu, atau apapun. Energi atau apapun, jarak atau waktu yang kita sebut dengan spasio-temporal tersebut, yang kita ekstrak menjadi spasio-temporal, apapun itu berlaku. Jadi kita tidak terpaku pada saat kita berbicara spasio-temporal hanya 3 tambah 1, ruang dan satu lagi waktu. Tidak. Ada parameter-parameter lain yang akan masuk ke dalam vektor dalam matriks ini. Bisa 3 kali 3, 4 kali 4, sampai sejuta kali sejuta juga bisa. Nanti akan ketemu nanti bagaimana sejuta kali sejuta di contoh di tomografi. Itu berbentuk matriks perhitungannya.
Yang kemarin kita bahas, matrik itu bisa merupakan inverse matrik yang sangat powerful, persamaannya U sama dengan GD itu ya. Ya, atau A sama dengan B atau kali C. Jadi yang kemarin itu apa? Yang disebut dengan persamaan sisi persamaan linear. Jadi ini matriks A terdiri daripada matriks B dan matriks C. Jadi yang dicari pasti matriks C. Matriks C itu seperti apa? Gitu kan? Misalkan ABC ya. Oke? Atau kemarin kan sudah dibahas ya. Nah, gitu ya. Nah, itu semua pakai rumus sederhana ini powerful untuk menghitung berbagai macam parameter-parameter yang terdapat dalam suatu sistem fisika. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Garis ini. Oke. Poin. Oke. Jadi ada dot product sama cross product. Dan dot product itu kelakuannya seperti apa? Cross product juga karakteristik atau kelakuannya seperti apa akan kita bahas ya. Oke. Nah, sekarang kita ke penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor Anda tahu bahwa kalau misalkan ada vektor U dan vektor V kita tambahkan maka panjang ini adalah vektor U dan V. Tambah vektor U panjang vektor V maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Ini panjangnya U, ini panjang sini V, ini kan panjangnya U ya. Ini panjangnya V. Kita tulis sebagai kalau panjangnya oh ya ini. Oke. Option ini ah ini adalah panjangnya adalah V. Ya, oke, begitu. Lanjut, program vektor dan skalar. Program vektor U dengan skalar K didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang vektor U dengan arah sesuai dengan vektor U tersebut. Ya, kalau misalkan lebih dari 0, K-nya maka dia akan searah. Kalau dia kurang dari 0, berarti dia berbalik arah. Seperti ini. Ya, jadi berapapun besarnya misalkan dikalikan dengan 2U dikalikan dengan min 2U maka besarnya sama, panjangnya sama ya, panjangnya sama tapi arahnya berbeda. Arahnya berbeda. Ya, arahnya berbeda ya, seperti itu. Ini kalau bikin gede gimana caranya? Option pen itu supaya besarnya itu gimana caranya supaya besar ya? Kecil sih. Oke, nggak apa-apa lah. Ya, seperti itu. Ini kadang disebut sebagai scaling atau gain atau pembesaran. Gain, pembesaran atau scaling. Karena pembesaran itu ada pengecilan, maka kita sebut scaling saja. Ya, oke, seperti itu. Nah, secara analitis, kedua operasi pada vektor dapat dilihat sebagai berikut. Ya, misalkan seperti ini. Ada vektor A, vektor B, ya, di ruang yang sama. Ingat, semua perhitungan atau operasional segala macam harus di ruang yang sama. Maka kita bisa jumlahkan. Masing-masing A dan B masing-masing dari tiap komponen. Ini artinya bahwa lihat bahwa A1 dengan B1 tidak bisa A1 dengan B2, tidak bisa ya. Karena masing-masing terkait dengan komponen dari A1, A2, A3. Terkait dengan pada saat kita berbicara matriks ya. Berarti kan kolom 1 baris 1 kolom 1. Baris 2 kolom 1. Baris 1 tetap baris 1, baris 2 baris 3 kolom 1. Sama juga nih. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, sorry, baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1. Jadi harus pada yang sama. Baris dan kolomnya sama. Seperti itu. Tidak boleh A1 ini dikalikan dengan ditambah B2 tidak bisa. Ini saling berpasangan ya.
seperti itu. Kalau ditambahkan. Oke. Lanjut dikurangkan juga sama ya. Jadi kalau dikalikan dengan satu konstanta atau skalar, ya kita tinggal masukkan, dikalikan seperti ini, masing-masing elemennya. Oke. Perkalian antara dua vektor tadi dikatakan adalah dot product sama cross product. Hasil kali titik dan hasil kali silang. Nah, ini dan ini. Oke. Nah, sebelum membahas tentang cross product, maka ada yang disebut dengan proyeksi ortogonal. Ini penting proyeksi ortogonal karena terkait bagaimana satu vektor diproyeksikan dengan vektor lain untuk menghasilkan vektor yang baru. Oke, pergantian antara dua vektor. Sekarang kita bahas tentang dot product. Dot product di SMA Anda sudah tahu dot product itu pasti terkait dengan cosinus, ya. Jadi definisinya adalah hasil kali titik merupakan operasi antara dua buah vektor, ya, dua buah vektor nih, dua buah vektor pada ruang yang sama. Penting adalah pada ruang yang sama. Anda jangan berpikir pada ruang itu adalah ruang X, Y, Z. Pada ruang misalnya seperti kita. Tapi ruang itu artinya bahwa dia dalam bentuk pada suatu himpunan yang sama. Ya. Pada himpunan yang sama. Berarti dalam satu kelompok yang sama. Ya. Karena kalau kelompok yang sama, tapi beda ruang, ya jelas beda. Ya. Kalau ruang misalkan kita, maka disebut ada definisi ruang. Ruang dalam sini adalah ruang Euclides bahwa ruang N tidak bisa dikalikan misalkan dengan ruang N-1 misalkan. Ruang 2 dikalikan dua ruang 3, maka yang berlaku apa? Yang berlaku adalah terjadi proses transformasi. Bagaimana supaya ruang 2 menjadi ruang 3. Ya, itu. Ditransformasikan. Nah, kita akan belajar seperti itu nanti. Karena beda ruang. Nah, sekarang kalau operasi titik, ya, dot product berlaku pada ruang yang sama. Bagaimana supaya beda ruang bisa dioperasikan? Ya harus dikonversi dulu, dikonversi ke ruang yang sama. Kita katakan sebutnya transformasi ruang. Ya. Transformasi ruang. Kita akan belajar nanti. Transformasi ruang. Oke, ya. Nah, hasil analitik pasti menghasilkan adalah ternyata menghasilkan skalar. Artinya dia arahnya tidak ada, hanya bentuk besaran saja. Oke, begitu. Lanjut, hasil silang atau cross product. Jadi merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang R3 yang menghasilkan vektor. Artinya bahwa pada ruang R3 itu ada suatu ada dua vektor terus di dot produkkan, maka dia akan menghasilkan vektor lagi tapi dia pindah menjadi ruang 3. Seperti apa? Jadi kebayangkan ruang 2 itu misalkan antara X antara Y dikalikan itu. Ini kan ruangnya ruang R2, ya. Ruang koordinat kartesian ortogonal tapi R-nya R2 bukan R3, artinya X, Y, Z atau X1, X2, dan X3. Tapi hanya sampai X1 dan X2. Karena ada dua vektor, misalkan ini titiknya, asalnya ini vektor A, ini vektor B. Ini vektor A, ini vektor B. Oke. Mana ini? Nah, bersihkan. Nah, jadi ada vektor A, ada vektor A, terus ada vektor B misalnya, ya. Vektor A, sorry, ya. Nah, vektor A, vektor B, ya. Cross product itu dia menghasilkan ruang R3. Padahal ini dua dimensi ya. Di satu ruang dua dimensi ini misalkan X, misalkan X ini ya, ini adalah Y-nya. Bidang R2. Ternyata di dalam cross product dia akan menghasilkan ruang R3
Padahal perkaliannya itu ruang dua gitu. Kalau di dot product dia tetap pada, malah dia bebas karena dia menghasilkan skalar. Mau terserah mau di mana dia ditempatkan, dikalikan dengan suatu vektor maka dia akan merupakan suatu gain atau scaling. Nah, konsep ini penting. Jadi suatu vektor, dua vektor yang kita proses dengan dot product, maka dia akan menghasilkan suatu skalar yang kalau kita kalikan dengan hasil dari cross product, dot product dikalikan dengan hasil cross product akan menghasilkan vektor yang apa? Vektor yang sudah dikenakan namanya scaling. Ya. Jadi ada apa? Vektor, dua vektor kita kalikan dengan proses proses dot product, terus diproses dengan dot product selanjutnya diproses dengan vektor lain dengan proses cross product maka akan menghasilkan vektor lain yang ternyata dia ada di ruang R3. Asalnya spasio, bukan ruang tapi hanya bentuk bidang menjadi suatu ruang. R2 menjadi R3 gitu kan. Ini penting pada saat kita mau mencari proses arah dari suatu pergerakan gaya pada suatu material tertentu yang mempunyai bidang-bidang yang berbentuk tidak beraturan atau berbentuk kurva-kurva tertentu. Itu penting ya. Oke, lanjut perkalian titik dot product ya. Penjelasan secara ininya, secara apa? Rinci. Oke. Perkalian titik atau dot product misalkan ada vektor A dan vektor B harus pada ruang yang sama. Terus kita lakukan proses dot product, maka dia akan menghasilkan suatu skalar, suatu nilai tertentu ya. Ini adalah rumusannya. Ini rumusannya. A vektor A dot product dengan vektor B akan menghasilkan norm atau panjang dari A dikalikan dengan W, lalu kita kalikan dengan sudut dari antara vektor A, misalkan ini, dan ini adalah vektor B. Ini adalah sudutnya. Sudut antara vektor A dan vektor B, alfa. Nah, itu adalah dot product ya. Jadi A-nya panjang A, B-nya B di seperti ini nih. Ini bentuknya seperti ini A ya. Boleh juga Anda katakan seperti ini boleh ya. Bagaimana enaknya Anda lah ya seperti itu. Oke, lanjut. Ilustrasi dot product kan seperti ini ya. Maksudnya apa? Bahwa ada suatu vektor misalkan di suatu bidang dua dimensi ya. Ini dua dimensi sebenarnya. Terus asalnya ada vektor A di sini. Terus ada vektor B di atasnya sama gitu. Jadi ini begini. Nah, Anda lihat dari saya? Nah, gini. Ini vektor A, ini vektor B. Dibeginikan. Ini kan vektor A lebih panjang daripada vektor B ya. Anggap vektor A lebih panjang daripada ini, vektor B lebih pendek. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka dia akan menghasilkan vektor yang A dan kali B. Panjangnya berapa? Panjang di mana? Panjang di sini. Panjang pada saat kita buat di apa namanya? Diproyeksikan secara ortogonal ya. Ilustrasi seperti itu. Paham ya? Oke. Terus contohnya misalkan tentukan kali titik dari dua vektor. Vektor A ini, sorry ini vektor A ini vektor B. Berarti A itu adalah IJ, berarti kan cuma dua ya. A1, A2. Vektor B, B1, B2 ya. Berarti kan vektor A adalah 2 dan 0. Vektor B adalah 2 dan 2. Kan? Seperti apa jawabnya? Tadi. A, panjang A dikalikan dengan panjang B,
cos alfa. Nah, sekarang kita lihat alfanya berapa, Pak? Kita lihat bahwa di B ini A atau B. Ya, kita gambarkan. Ini hanya kebetulan dua. Berarti kan dua dimensi R2 ini berarti ya. Kita lihat. R2 berarti udah gampang, R2 kan begini. X ini. Karena kita sebut X itu adalah X1, Y itu adalah X2. Ya. Berarti ini A itu 2I, panjangnya 2 di sumbu X, arah X. Berarti kan ini misalkan 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 1, 2, 3. Nah, A-nya ada 2I. Akbar. Berarti kan dari sini 2I, sini sampai sini. Nah, ini berarti kan ini adalah A. B-nya adalah 2I dan 2J. 1, 2, misalnya di sini. Ini panjangnya ini nih. 1, 2. Nah, 2I dan 2J. Berarti di sini. Nah, ini adalah vektor B. Ya. Nah, dari sini ketahuan bahwa sudutnya berapa nih alfanya. Berarti kan ini kalau tangen alfa biasanya apa? Y per X ya. Y-nya berapa? Di sini 2 ya. X-nya berapa ini? 2 juga. Maka tangen alfa sama dengan 1. Berarti alfanya berapa? Berapa alfanya? Dari sudut di gambarnya ketahuan ya 45 ya. 2 derajat ya. Berarti kan dari berarti panjang A kali B itu vektor A dot ini dotnya vektor B sama dengan panjang A terus panjang B cos 45. Cos 45 berapa? Cos 45 berapa? Setengah akar 2 ya? Hah? Ya, Ya, pembenaran benar. akar 2. Kalian jangan lelet. Ini pelajaran SMA gitu. Cos 45 aja masih bingung. Ini panjang A, panjang B berapa? Panjang A 2 kali 2 4. Nih, cara cepatnya. 2 kan ini panjangnya. 4 dia kan 2 berarti. Panjang B 2 kali 2 4 tambah 4 8 akar 8. Akar 8 berapa? 2 kali 4 4 itu diakarkan 2 2 akar 2 ya sini. 2 Siap, akar 2 Mina. ya. Dua Ya. kardus. Siap, Mina. Nah, terus kalau ini jadi berapa? Kalau dihitung. Ini habis ya. Betul. Jadi 2 akar 2 berarti 4 ya. Betul kan? Ini akar 2 kali akar 2 berapa? 2. Ini 2 ya berarti 4 ya. Benar nggak? 2 kali 2 4 ya. Siap, betul, Mina. Nah, udah. Gitu. Jadi berarti hanya berupa nilai 4 saja. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan bahwa itu adalah satu contohnya. Ya. Contohnya itu. Nah, sekarang ingat aturan kosinus ya. Aturan kosinus sudah di SMA itu sudah umum, sudah Anda paham. Seperti ini kan. Segitiga panjangnya A, sisinya itu panjangnya B, panjangnya C. Dan setiap nanti ada bentuknya berarti kan seperti ini ya. Ya. Ada panjangnya A, panjangnya B, sisi-sisinya kan ada 3 ya, dan ini panjangnya C. Dan sudutnya itu adalah misalkan alfa ini. Di apa namanya ini? Diapit oleh garis C dan garis B. Garis B dan garis C. Ya. Maka menurut aturan kosinus waktu SMA adalah seperti ini. Tidak perlu kita buktikan ini kan. Silakan buktikan sendiri. Waktu SMA sudah kok ya. Jadi A kuadrat akan menghasilkan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC, 2BC cos alfa. Ya. Kalau kita tahu ABC-nya maka kita tahu alfanya. Seperti yang gitu kan. Cos alfanya. Kalau cos alfanya tahu maka akan tahu B dan C-nya atau A-nya. Pasti begitu. Karena ini adalah aturan kosinus yang
sudah terbukti waktu SMA. Oke, gitu. Perhatikan, kalau kita apa close, nah ini kan aslinya ini ya. Terus kita buat juga sama persis seperti ini, gitu kan. Berarti kan panjang B ini kalau ke sini berarti minus B, gitu kan ya. Nah, ini panjang A ini sama dengan panjang ini. Panjang ini, panjang ini kan B kurang A kan, ini B kurang A atau kita sebut sebagai C misalkan. Ya, oke, karena kita tahu bahwa ini adalah panjangnya B, ini panjangnya misalkan dari ke sini adalah A, ya. Jangan lihat dulu, jangan lihat yang ini, jangan. Ini aja lihat gambar segitiga ini ya. Maka eh, ya, ya, kita lihat bahwa berarti kan ini panjang B, ya, ini panjang A, ya. Di sini kan BC ini, ya, BC ya. Berarti kan ini berarti kan ini sebenarnya adalah panjang vektor A dikurangi vektor B ya. Oke, vektor A dikurangi vektor B dikurangi vektor A. Sama aja ya. Itu. Ya sama lah. Karena ini juga kan lihat ini ya, ini minus B, ini tetap ini A-nya akan menghasilkan itu seperti itu. Ini kan jadi akar A. Nah, ini minus B. Sama kalau kita begini kan minus B vektor akan sama dengan ini kan. Nah, gitu. Sama aja. Jadi apapun jadi dari rumus aturan kosinus maka kita akan peroleh bahwa B ini kan ini sisi ini atau sisi A ini ya. Sisi A atau ini nih, ini ya, ini akan menghasilkan B min A kuadrat sama dengan A kuadrat ini ya. Ini B min A kuadrat ya akan sama dengan ya ini ya B min A kuadrat ini kan ya sama dengan A kuadrat ini di sini kan ya ini kalau A kuadrat kan di sini ya menjadi ini. Oh, ini kan berarti sama dengan A kuadrat ya. Berarti A kuadrat itu ini dan ini sebenarnya. Ini A kuadrat, ini B kuadrat akan menghasilkan ini. Tapi di sini ada minus 2A dan B. Minus 2A dan B. Sama persis gitu. Kosinus alfa. Alfanya ini. Jadi ini yang di depan sudut itu kita bisa tentukan ya. Paham ya? Nggak perlu bolak-balik, ini udah terbukti kok waktu SMA ya. Jadi setelah itu kita dapat tulis bahwa lihat ini B minus A kuadrat ya ini sama dengan ini dikuadratan ini dikuadratan dikurangi 2 ini kali ini panjang ini dan panjang ini ya itu aturan khusus udah umum ya selanjutnya dapat tulis bahwa AB cos theta kenapa bisa jadi 2 karena ini ya A B cos theta berarti ini dipilihin ke sini ya A berarti jadi minus B jadi minus jadi B min A dikuadratkan kurangi A minus kuadrat minus B kuadrat 2 di kebawahin jadi minus jadi hasilnya adalah AB cos theta adalah ini ya oke ini menurut polisi biasa gampang jadi kita bisa tentukan bahwa sebenarnya setelah AB cos theta itu sebenarnya kan ini hasilnya. Sebenarnya kan. Ya, ya ini. Ingat bahwa A dot B itu sebenarnya panjang A, B sama cos alfa. Ya. Oke. Nah,
ternyata kalau begitu lihat bahwa A dot B itu adalah akhirnya jadi A1, B1, A2, B2, dan seterusnya. Karena apa? Karena kan kita lihat bahwa ini A, B, ini B min A, ini A, B. Ya, oke? Jadi terlihat bahwa kalaupun misalkan ini kosnya berapa? Karena ini kosnya sudah hilang. Ya, kosnya sudah hilang. Ya, AB cos menjadi A kuadrat B kuadrat minus B minus A dikuadratkan. Ingat bahwa ini berarti A titik B adalah akan menjadi A1 B1 ditambah A2 B2 terus sampai AN BN. Ya, ya, ini A dot B. A dot B itu adalah A B cos theta. Sedangkan di sini dilihat seperti ini. Jadi kita misalkan buat seperti ini terus panjang sama. Ya. Berarti bisa kita buat selanjutnya gitu berbentuk seperti deret. Artinya bahwa berbentuk superposisi A dot B. Jadi A1 B1, A2 B2 terus sampai AN BN. Ya. Karena hakikatnya nanti akan sama hasilnya seperti ini. Ya. Hanya yang membedakan adalah bahwa kita cari itu bukan vektor A-nya terus dikuadratkan terlalu ribet, tapi dengan mengingat bahwa A dot B itu adalah AB cos theta, maka kita bisa lihat, oh kalau misalkan A-nya A keberapa, B-nya keberapa, ya udah, berarti ini saja yang kita rubah. Karena ini sudah berbentuk berbentuk aljabar, tidak berbentuk lagi vektor. Kalau ini kan A dot B itu vektor A di dot produkan dengan vektor B. Kalau ini sudah berbentuk skalar, jadi udah 3 kali 4 12 sudah. Kalau ini kan udah beda, ya. Jadi akan berbentuk seperti ini, ya. Ini kan apa? Ini adalah elemen-elemen dari vektor A dan vektor B yang ke satu. Ini yang kedua. Berapa banyak vektornya? Elemen vektornya. Elemen vektor apa? Elemen vektor yang ini. Mana-mana ini ya. Misalkan A-nya itu adalah sama dengan A1, A2, A3. B-nya adalah sama dengan B1, B2, B3. Maka A dot B akan sama dengan vektor A1, B1 terus kan. Ya. A1, B1 ditambah A2, B2 ditambah A3, B3. Jadi akan seperti ini jadinya. Ya. Oke. Oke. Kenapa? Karena bentuknya menurut aturan kosinus. Ya, seperti itu. Jadi misalkan ini seperti ini, maka B akan seperti ini, maka AB akan seperti ini, ya. Tuh. Ya. Jadi kalau kita lihat B min A, maka akan seperti ini. Sama kan dengan ini ya. Ya. Nah, ini nanti ya kan ada 2B, 1B2, 2BN, AN, sampai 2BN, AN. Sama minus ini. Ya. Ini B1, B2, BN2, A1 kuadratkan, A2 kuadrat terus gitu kan. Maka diperoleh hubungan seperti ini. Ya. Cara cepat adalah seperti Bapak jelaskan seperti ini, nanti ujung-ujungnya ya ternyata kita berdasarkan dari uraian. Nah, nah, printer option, ya. Jadi ini ya, ini ditulis seperti ini ya. Ingat bahwa akan seperti ini. Cara cepat Bapak jelaskan seperti itu. Nah, langkah-langkahnya bahwa pada saat kita berusaha ini, kita coba kuadratkan masing-masing. A kuadrat, B kuadrat, terus di eh, B min A kan? A kuadrat, B kuadrat, B minus A kuadrat, B minus A dikuadratkan. Hitunglah masing-masing. Ya,
A kuadrat ya dengan dikuadratkan, B kuadrat dengan B kuadratkan. Karena masing-masing itu bahwa elemennya elemen dari vektor itu atau dari yang berbentuk matriks ya, seperti yang Bapak barusan, bahwa misalkan A adalah A1, A2 sampai AN. Nah, gitu ya. Nah, sekarang B. Vektor B adalah B1, B2 sampai BN. Nah, gitu kan. Kalau misalnya seperti ini, ya, seperti ini, nah, kita coba uraikan masing-masing. Ini, ya. A kuadrat, B kuadrat, A kuadrat, B kuadrat. Kenapa jadi ke sana ya? Ih, ya. A kuadrat, B kuadrat. Oke. Terus B minus A kuadrat kan. Ya, kita tinggal, ini kan tahu kan ya, begini tuh, ya. B1 min A1 dikuadratkan itu gampang ya. Apakah adalah bersamaan apa namanya? Kuadratkan kan ya. Nggak perlu dibahas lah. Ini kenapa begini jadi B1, B2 terus 2B1 terus jadi ini B1 dikuadratkan 2AB, 2AB terus A kuadrat. Nggak perlu dibahas, Anda udah tahu ya. Nah, dari uraian-uraian ini maka akan seperti ini. Kalau tadi Bapak saya singkat, jadi intinya bahwa A dot B vektor A dot vektor B akan menghasilkan ini. Jadi semacam superposisi, ya. Jadi, jadi misalkan contoh seperti ini. A dot B tadi kan persamaannya ini kan, ya. Soal itu contoh soal. Nah ini ya, nah ini ya contoh soal A 2I terus B-nya 22. Berarti kan 20 22. Oke, 20 22 ya. Nah, kan asalnya berarti kan A sama dengan 20, B sama sama dengan 22 ya. Berarti kan dot A vektor B vektor A dot vektor B sama dengan A B1 tambah A2 B2. Jadi enak secara aljabar jadinya ya. Ini 2 B1-nya 2 ya. 2 ditambah A2-nya kan ini ya. Ya. A2 ini 0 dikalikan dengan 2. Udah, sebenarnya 4 kan. Ya. Jadi itulah fungsi dari kenapa kok perkan dua vektor di dot produkkan akan menghasilkan skalar seperti ini. Karena melibatkan bagaimana dua arah yang ada satu pusat yang sama di 0, 0, 0, 0 ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, Siap, tidak ada peminat. tidak ada ya. Oke, jadi beberapa kak sifat hasil titik ya kita bahas bahwa ini seperti ini ya dan berdasarkan dari pengalaman barusan bahwa vektor A dot vektor B akan sama dengan vektor B didotkan dengan vektor A. Demikian juga ini distributif seperti ini ya. Asosiatif atau distributif ini? A dot dan kurung B tambah C jadi bisa dalam A didotkan dengan B ditambahkan A didotkan dengan C. Oke. Ini perkalian skalar ya seperti ini. Dimanapun skalanya itu akan tetap bahwa tidak akan berubah vektor-vektor perkalian dot produk dari vektor A dan vektor B. Catatan bahwa di sini K-nya adalah elemen bilangan berapapun itu ya. Begitu ya. Oke, terus apa lagi? Mana lagi ya?
Oke, sekarang sampai jam berapa kita? Sampai jam 3 ya? Jam berapa sekarang? Siap, Halo? Halo? siap pembina sampai jam 3 pembina. Sekarang jam berapa? Kayaknya jam 3 ya? Siap Nah, pembina. 3 pembina. 259. jam 3 ya sekarang? Siap jam 3 tepat pembina. Oh, 259 pembina. udah. Berarti kan sekaligus kita tutup aja ya. Karena Pak juga ada keperluan sampai jam 3. Jadi kita tutup, nanti kita bertemu minggu depan UTS ya. Sampai ke terakhir itu apa? Terakhir itu. Ya. Terakhir itu sampai sisi bersama linear ya. UTS ya. Siap pembina. Ini adalah vektor dan ruang vektor ya. Jadi vektor di bidang dan di ruang. Ya, kita masuk vektor di bidang dan vektor di ruang. Ya, jadi tidak masuk bahasan kalau yang bahasan barusan kita tidak masuk ke UTS. UTS-nya dari matriks dan operasi matriks, sudah terima matriks sampai ke sistem persamaan linear. Ya, tiga itu ya. Nanti Bapak share ya. Oke, Siap. materinya Pembina. minggu depan buat minggu depan UTS ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Discord. Siap. Tidak ada pembina. Tidak ada ya. Jadi nanti minggu depan kita pertemuan kita UTS. UTS sampai ke materi tadi apa? Materinya matriks dan operasi matriks, terus determinan dan inverse ya. Terus ke sistem persamaan linear sampai ke sistem persamaan linear homogen yang kemarin ya materinya. Nanti infokan ke ini. Siapa? Abel nanti infokan ke Bapak ya. Siap pembina. Nanti akan saya chat ini. Infokan reminder bahwa berarti minggu depan hari Kamis kita UTS. 2 hari atau 3 hari sebelumnya kamu reminder ke Bapak untuk permohonan materi ya. Siap pembina. Oke. Kalau begitu terima kasih. Karena waktunya sudah habis, sampai di sini dulu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak live duluan. Terima kasih ya semuanya. Siap. Waalaikumsalam Siap, warahmatullahi Waalaikumsalam Siap, warahmatullahi terima kasih, Bun. wabarakatuh. Siap, terima Siap, kasih terima kasih pembina. pembina. Terima kasih pembina. Jadi tadi kayak gini, Cok. Udah kamera udah mati. Kamera hidup tambah nggak nyala lagi, nggak ada suaranya bahkan. Kamera nyala. Nah, itu ini matriks vektor 1 jam 40 menit ya, guys. Kenapa, Abel? Matriks vektor itu 1 jam 40 menit ya, sebenarnya. Nggak tahu. Ya udah guys, aja guys. Dadah, makasih ya semua.